Kita hidup di era kebisingan visual. Setiap hari, ribuan pesan bersaing untuk mendapatkan perhatian kita. Dari layar ponsel di genggaman, hingga papan reklam yang menjulang tinggi di tengah kota. Sebagai konsumen, bagaimana cara kita menyaring informasi ini dalam hitungan detik? Dan sebagai pebisnis, bagaimana cara memastikan pesan perusahaan tidak tenggelam dalam kebisingan tersebut? Jawabannya bukan dengan berteriak lebih keras, tapi berkomunikasi dengan lebih cerdas. Selamat datang di Creative Space, satu ruang ribuan ide. Saya Ardi, dan hari ini kita akan coba membahas Design as a Creative View of Success Business. Sebuah disiplin ilmu yang sering disalahpahami dan dipandang sebelah mata, namun sekarang menjadi aset investasi komunikasi bisnis modern. Banyak yang beranggapan bahwa desain grafis hanya tentang membuat sesuatu menjadi lebih bagus atau cantik, memilih warna yang serasi, atau menggambar logo yang keren. Nah, itu merupakan pandangan yang sangat dasar. Jika kita mendefinisikannya secara profesional dalam konteks corporate maupun bisnis, desain grafis adalah proses pemecahan masalah secara visual. Nah, ini merupakan sebuah seni strategis menggabungkan antara teks, gambar, dan tata letak untuk menerjemahkan ide yang kompleks menjadi komunikasi yang jelas, untuk ditujukan kepada audiens tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara bahasa, istilah desain grafis merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu graphic design. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu design berarti proses perancangan, kerangka bentuk, atau rencana kerja yang memiliki tujuan spesifik, dan grafis yang berasal dari bahasa Yunani graphikos yang berarti melukis, menulis, atau menggambar. Nah, ini berkaitan dengan segala sesuatu yang dapat dilihat secara visual atau dua dimensi. Desain grafis adalah penerjemah bahasa. Produk A gagal karena hanya memberikan data ini adalah kopi. Desainer grafis di produk B bertugas menerjemahkan rasa kopi yang enak ke dalam bentuk visual. Jadi sebelum lidah konsumen mencicipi rasa manisnya kopi, mata mereka sudah mencicipi lewat pemilihan warna krem dan coklat. Desain grafis adalah pengarah mata atau hierarki visual. Di industri yang sangat cepat, orang malas membaca. Nah, desainer grafis mengatur agar mata konsumen melihat hal yang terpenting dulu. Misal, kopi susu, judulnya besar. Kemudian, gula aren asli, yang merupakan pembeda produk dari produk yang lain. Terakhir, komposisi dan info halal detail kecil di bawahnya. Tanpa desain grafis, semua tulisan akan terlihat sama besarnya dan membingungkan, seperti produk A. Desain grafis membangun kepercayaan atau trust. Produk B terlihat niat dan profesional. Di era digital, desain yang bagus seringkali disamakan dengan kredibilitas. Konsumen berpikir kalau kemasannya saja digarap dengan serius, pasti proses pembuatannya juga higienis dan serius. Desain grafis bukan hanya sebuah dekorasi. Desain grafis adalah kecerdasan komunikasi yang dirender secara visual. Ia mengubah data menjadi sebuah pemahaman. Lalu, apa fungsi sebenarnya dari desain grafis dalam sebuah bisnis? Kita bisa membaginya menjadi 3 fungsi krusial. Pertama, identifikasi. Desain adalah wajah perusahaan Anda. Di pasar yang ramai, Anda memerlukan tanda pengenal yang unik. Sebuah sidik jari visual. Tanpa identitas visual yang kuat dan konsisten, merek Anda tidak akan terlihat dan mudah dilupakan. Kedua, kejelasan informasi. Kita hidup di era big data. Desain grafis berfungsi menyederhanakan kerumitan. Ia mengambil laporan yang membosankan atau instruksi yang membingungkan dan menatanya dengan hierarki visual agar mudah dicerna oleh pemangku kepentingan. Ketiga, persuasi. Desain yang baik mengarahkan mata. Ia secara halus memandu audiens melalui sebuah pengalaman, menyoroti apa yang penting dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan, baik itu membeli produk, mendaftar layanan, atau mempercayai visi perusahaan Anda. Desain grafis adalah tenaga penjual bisu Anda yang bekerja 24 jam. Sebelum pelanggan mencoba produk Anda, atau sebelum klien mendengar pitching Anda, mereka menilai Anda dari visual. Desain yang buruk atau inkonsisten memperlihatkan ketidakprofesionalan, resiko, dan kualitas yang rendah. Sebaliknya,
Desain corporate yang kuat membangun kepercayaan. Ia menjembatani antara kesenjangan siapa perusahaan Anda sebenarnya dan bagaimana dunia melihatnya. Nah, ini merupakan fondasi dari brand equity atau ekuitas merek. Lalu, bagaimana kala membangun komunikasinya dengan desain grafis? Dikala ada berbagai macam media komunikasi, baik itu media internal maupun eksternal, cetak, dan digital. Ada dua komunikasi dalam perusahaan. Pertama dari sisi corporate, bisa dicek di akun @kala_group dan secara employee branding di akun @kala. Ada 3 bentuk komunikasi visual Kala. Pertama, identitas visual dan branding atau corporate identity. Nah, ini adalah fondasi utama bagaimana perusahaan dilihat oleh dunia luar maupun karyawan internal. Di dalam itu ada brand guideline. Nah, brand guideline ini merupakan panduan merek atau buku aturan penggunaan warna, tipografi, dan elemen grafis agar tetap konsisten. Kemudian ada stationery kit, kartu nama, kop surat, amplop, dan map folder. Kedua, komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal digunakan untuk memastikan informasi mengalir lancar di dalam perusahaan dan membangun keterlibatan karyawan, seperti infografis kebijakan atau SOP, visualisasi prosedur kerja yang rumit menjadi langkah-langkah gambar yang mudah dipahami, newsletter internal atau desain email, desain majalah digital, presentasi internal, template PowerPoint, keynote standar untuk rapat bulanan atau town hall, editorial desain seperti buku, dan animasi untuk bumper video. Ketiga, komunikasi eksternal yang mengkomunikasikan informasi internal ke eksternal seperti kegiatan CSR, program culture karyawan, hingga informasi-informasi yang membutuhkan citra dari perusahaan. Desain yang baik bukan hanya membuat bisnis Anda terlihat bagus. Desain yang baik membuat bisnis Anda mudah dimengerti, diingat, dan dipilih. Itu dia pembahasan kita hari ini di Creative Space tentang desain sebagai bahan bakar untuk meningkatkan reputasi brand perusahaan. Jangan lupa klik like, share kalau video ini bermanfaat, dan tulis di kolom komentar apa yang ingin kita bedah selanjutnya. Saya Ardi pamit, teruslah berkarya, dan sampai jumpa di ruang kreatif berikutnya.